Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Afrila dengan NIM 2301743. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya. Ini adalah tugas mata kuliah Linguistik Historis Komparatif dengan judul yang saya ambil adalah Leksikostatistik Bahasa Minangkabau dan Bahasa Tansi Sawah Lunto. Saya dengan NIM 2301743 akan mempresentasikan makalah tersebut dalam bentuk PPT. Berikut saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian latar belakang. Bahasa merupakan jendela peradaban dan identitas suatu masyarakat. Di Indonesia, keberagaman bahasa daerah menjadi kekayaan tak ternilai yang perlu dijaga dan dilestarikan. Studi tentang hubungan antar bahasa, khususnya melalui pendekatan linguistik historis komparatif, menjadi penting untuk memahami sejarah penyebaran bahasa dan rekonstruksi bahasa purba. Salah satunya adalah metode yang digunakan dalam linguistik historis komparatif adalah leksikostatistik, yang memanfaatkan perbandingan kosakata dasar untuk mengukur tingkat kekerabatan antar bahasa. Bahasa Minang sebagai salah satu bahasa daerah yang tersebar di Indonesia memiliki variasi dialek yang cukup signifikan. Di sisi lain, bahasa Tansi Sawah Lunto yang dituturkan di wilayah Sawah Lunto, Sumatera Barat menunjukkan ciri khas tersendiri yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Meskipun secara geografis berdekatan, belum banyak penelitian yang secara mendalam mengkaji hubungan kekerabatan bahasa antara bahasa Minangkabau dan bahasa Tansi Sawah Lunto. Oke, kita lanjut kepada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang saya akan adalah berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan. Penelitian ini akan berfokus pada pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat kekerabatan antar bahasa Minangkabau dan bahasa Tansi Sawah Lunto berdasarkan analisis leksikostatistik menggunakan daftar kosakata Swades. Yang kedua, kosakata dasar apa saja menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara bahasa Minang dan bahasa Tansi Sawah Lunto. Dan yang ketiga, implikasi apa yang dapat ditarik dari hasil analisis leksikostatistik terhadap sejarah dan perkembangan bahasa Minang dan bahasa Tansi Sawah Lunto. Lanjut pada tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengukur dan menganalisis tingkat keberadaan antara bahasa Minang dan bahasa Tansi Sawah Lunto menggunakan metode leksikostatistik. Dan yang kedua, mengidentifikasi kosakata dasar yang memiliki kesamaan dan perbedaan antara bahasa Minang dan bahasa Tansi. Yang ketiga, menginterpretasi hasil analisis leksikostatistik untuk memberikan gambaran mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Minang dan bahasa Tansi Sawah Lunto. Oke, kita lanjut kepada pembahasan. Dalam pembahasan ini saya mengangkat 3 kajian teori. Yang pertama adalah linguistik historis komparatif, leksikostatistik, dan glotokronologi. Dan yang ketiga adalah dialektologi dan variasi bahasa. Temuan yang saya dapatkan sebagai berikut menyajikan hasil analisis leksikostatistik antara bahasa Minangkabau dan bahasa Tansi Sawah Lunto. Nah, di dalam kategori ini, jumlah kosakata yang saya gunakan itu adalah sebanyak 200 kosakata Swades, dan jumlah kognat antara bahasa Minang dan bahasa Tansi Sawah Lunto itu terdapat 55 kata yang sama dari 200 kosakata Swades yang saya jadikan sebagai data. Dan presentasi kekerabatannya itu ditemukan 27%. Dan kognat ini adalah kata-kata yang memiliki kesamaan bentuk dan makna serta berasal dari akar bahasa yang sama. Presentasi kekerabatannya dihitung berdasarkan jumlah kognat per jumlah total kata Swades dikali 100%. Oke, di bagian pembahasan, berdasarkan analisis leksikostatistik diperoleh presentasi kekerabatan bahasa Minang dan bahasa Tansi itu terdapat 27%.
Menurut skala kekerabatan yang umum digunakan dalam linguistik historis komparatif, presentasi ini menunjukkan bahasa Minang dan bahasa Tan Sri Sawah-Lunto tergolong sebagai hubungan kekerabatan jauh atau tidak jelas, meskipun tidak berada dalam kategori dialek dan bahasa yang sama. Tingkat kekerabatan ini tidak cukup tinggi dan mengindikasikan tidak adanya hubungan historis yang erat antara kedua bahasa tersebut. Ketidaksamaan hubungan kedua bahasa tersebut memberikan bahwa bahasa Minang dan bahasa Tan Sri Sawah-Lunto kurang memiliki sejarah historis. Oke, sebagai jabarannya, glos dan bahasa Minang dan bahasa Tan Sri itu kalau di dalam bahasa Minang glosnya glos kata dasar lama di dalam bahasa Minang itu menjadi lamo. Kalau di dalam bahasa Tan Sri tetap menggunakan lama. Sudah itu di glos awal dekat, contohnya kata dekat, terus bahasa Minang dake. Kalau di dalam bahasa Tan Sri itu jadi menggunakan vokal e. Di dalam bahasa Tan Sri itu mereka lebih banyak menggunakan bahasa Tan Sri atau menghilangkan konsonan awal dari sebuah kata. Kalau di dalam bahasa Minang itu dominan menggunakan huruf O. Oke, untuk menentukan waktu pisah, untuk memperkirakan waktu pisah antara kedua bahasa ini itu menggunakan rumus leksikostatistik, yaitu presentase kognat, jumlah kognat sama dengan jumlah kognat dan total kosakata dikalikan 100%. Maka terdapatlah 27,5% dengan substitusi dan hitungan 5 minus 5.000, 5.599 dikurang minus 0,04,58 dikali 1000 tahun, maka didapatlah 12.000 tahun, 12.000 lebih tahun untuk memperkirakan waktu pisah bahasa tersebut. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan analisis korespondensi bunyi antara bahasa Minang dan bahasa Tan Sri, disimpulkan bahwa tingkat kekerabatannya terdapat variasi yang signifikan dalam kosakata antara bahasa Minang dan bahasa Tan Sri, dengan beberapa kata yang menunjukkan kesamaan fonemis dan fonetis, sementara yang lain menunjukkan perbedaan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua bahasa ini memiliki akar yang sama, mereka telah berkembang secara terpisah seiring waktu. Nah, untuk kognatnya, beberapa kategori menunjukkan kesamaan dalam bentuk dan makna, yang mengidentifikasikan adanya hubungan historis antara kedua bahasa, namun banyak kata lainnya menunjukkan perbedaan. Oke, sekian presentasi saya untuk mata kuliah linguistik historis komparatif. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.